Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto awal adanya program amanah yang ada adalah terpilih dan dipilih. Perkembangan proses progres yang sedang dijalankan masing-masing pemangku untuk merealisasikan ke seluruh anggota seluruh Nusantara yang mengikuti perjalanan dana amanah. Keterbukaan terkait keputusan ITR-nya anggota yang di bawah komandonya Bulia. Untuk hari ini 26 April 2024 antara tim Korlap dan Ketua Umum Amanah menginstruksikan mengarahkan jalannya amanah yang ada di bait awal untuk yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, untuk seluruh direksi sebagai jembatan ke anggota di bawah, yang pada intinya dana miliknya Bunda Nilia itu nanti jam 2 itu benar-benar Bunda bisa pakai karena HME sudah bisa ngelepas totalitas semua dana amanah umat yang untuk sistem mulai dari non budgeter dulu, setelah itu sejuta umat PPUI itu semua digenggam oleh HME Pak Erik. Nanti jam 2 siang dilepas oleh HME karena di bank pelaksana sudah dilepas kemarin jam 11 siang Pak Erik. Oke, baik Pak. Itu pasti sudah. Untuk tunainya itu nunggu perintah. Kalau tunai nanti itu sudah diperintahkan, maka nanti saya bagi tugas mungkin Pak Erik, Pak Arif itu nanti geser untuk terima tunai. Karena permasalahannya saya ada di Jogja, sedangkan tunainya itu nanti dari Garut Pak Erik. Oh, oke. Halo? Ya. Yuk, siap. Nah, Ya, halo. tunainya itu dari Garut dibawa nanti ke Jakarta, di tempat biasa kita base camp saya Pak Erik gitu. Baik, bagus. Saya nemenin HME sampai nanti dana itu sudah kelunting ke rekening anggota. Nanti jam 1 saya Bunda HME itu ke BI Jogja karena di bank pelaksana itu semua sudah lepas total. Jadi intinya bank sudah bertanggung jawab penuh melepas ini semua, otomatis harus nyampe ke rekening kita karena bank tidak mau terbebani dengan bunga yang sangat besar Pak Erik. Oke, baik Pak. Oh, siap. Bank nggak mau terbebani. Jadi di perjanjiannya itu jika lepas ya lepas karena bank nggak mungkin menarik lagi dana itu, harus lepas harus meluncur. Karena apa? Karena bunganya ini sangat fantastik dan bank tidak mungkin sanggup untuk membungai dana amanah ini. Makanya dilepas ke anggota masing-masing sehingga nanti bunganya itu bisa dibagi ke seluruh wilayah Indonesia karena anggota kita rekeningnya itu seluruh wilayah Indonesia Dok. Seperti itu Dok. Siap. Jadi tinggal nanti teman-temanku semuanya, satu, tinggal menyiapkan biaya yang saya sampaikan itu, karena nanti dinotariskan di bank. Yang intinya contoh, ibarat kata nama Sidul dapat 50M. Lah nanti begitu non-budgeter masuk ke Sidul, notaris bank yang mengesahkan. Lah disitulah ada pembiayaan yang harus diselesaikan anggota, seperti yang saya sampaikan di TC, yaitu yang kemarin ikut non-budgeter 75 dan 90, itu biaya notarisnya 55.000 dikirim ke BCA Misganto, 170 dan 190 itu dikirim ke BCA Bunda, biaya notarisnya 70.000, 140, 280, 300 dan 400 itu biaya notarisnya 100.000 dikirim ke BCA saya, dan 500 ke atas itu biaya notarisnya 120 dikirim ke BCA saya. Tinggal itu pengesahan dan insya Allah saya tidak narik kontri lagi karena memang sudah tuntas. Jadi teman-teman tinggal pengesahan itu semuanya untuk biaya notarisnya segera diselesaikan. Dan yang untuk 200.000 saya kurang 40 orang lagi untuk menggenapi kebutuhan HME. Jadi kalau anggota ada yang 200 ribuan 40 orang HME genep ya sudah, kalau bisa miliki HME disuruh ngerepin sebelum sholat Jumatan karena HME punya tugas untuk melepas semua dana ini. Seperti itu Dr. Bambang. Siap. Jadi intinya saya sampaikan, saya berani bertanggung jawab penuh sekarang, 100% saya berani bertanggung jawab penuh bahwa amanah umat miliknya Bunda Nila itu April tuntas semuanya, mulai dari non-budgeter, mulai program dan semuanya itu akan dituntaskan di bulan April. Yang pasti adalah non-budgeter ini jam 2 nanti dilepas semuanya dari BI. Karena bank pelaksana dengan HMI sudah membuat perjanjian kemarin, intinya dana ini sudah tidak di tabungan rekening escrow, ini sudah di rekening bank pelaksana. Kalau di escrow bank pelaksana aman, tapi kalau sudah dari escrow turun ke rekening bank pelaksana harus dilepas ke anggota agar tidak ada bunga terlalu besar, yaitu induknya ibarat kata Jogja, Bank Jogja tidak nanggung terlalu besar bunganya untuk
dan amanah bunda, maka disebarlah di seluruh wilayah Indonesia, karena yang ikut non budgeter itu hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan seterusnya itu semua ikut seperti itu. Iya. Ya. Apa lagi? Yang rilis pertama ini. Jadi yang Pak Erik sama siapa Pak Arif nanti ada tugas, kalau memang tunai nanti itu diantar ke basecamp kita, tolong nanti ditunggu karena nanti juga ada mobil-mobil sebagai simbolis di situ Pak Erik ya. Baik Pak. Siap. Saya tak nyelesaikan yang di Jogja dulu sama HME. Nanti kalau saya butuh bantuan di Jogja berarti timnya Butias dan timnya Buika yang dekat dengan Jogja yang meluncur. Jadi Pak Erik dan Pak Ming itu Pak Arif juga menunggu tunai yang dari Garut juga Pak, karena tunai dan sistem itu nanti pasti bersamaan. Karena apa? Karena tunai itu sebagai ibu, sistem itu sebagai bapak Pak Erik. Oke, baik bagus. Ya. Dan nanti tunai itu tetap ada Pak Ngurah Pak Erik yang lawal Pak Erik, karena Pak Erik kan kenal. Kenal. Pak Ngurah nanti kalau sudah tunai jalan, Pak Erik tak kasih nomornya Pak Ngurah, karena tetap yang ngantar tunai itu nanti Pak Ngurah dan petugas sepuh Pak Erik. Untuk yang siang ini yang mau rilis, yang angka berapa ke para peserta, Bagus? Angka yang dirilis itu dana itu dari total semua akumulasi itu 2.700 triliun ditambah 2.700 triliun ditambah 4.013 triliun. Tadi hampir 7.000 Erik, pokok. Oke, berarti yang rilis ini juga yang untuk yang PPU yang 85 itu dulu, Pak Agus? Betul juga, PPU juga rilis. Jadi non budgeter, PPUI, sejuta umat, doa itu rilis semuanya. Nanti kalau yang nata diri, nata raga itu menyusul kayaknya kata Bunda itu nanti semuanya dirupakan rekening baru Pak Erik gitu. Oh, baik Bagus, baik. Dan juga yang undangan ke Jogja itu rekening baru, karena rekening baru itu sudah 10 bank yang kontrak dengan orang tua untuk menyiapkan rekening baru anggota Pak Erik, yaitu yang 5 rekening untuk bank dalam negeri, yang 5 rekening luar negeri Pak Erik, tapi semuanya banknya ada di Indonesia Pak Erik, seperti itu. Oke, baik Bagus. Yes, apalagi? Dengan kata lain berarti total seluruh dana ini sementara keluar untuk yang programnya Bunda ya Pak Agus? Memang mulai dulu ya amanah keluar miliki Bunda Lia, setelah Bunda Lia bagi ya program-program lain tidak akan bagi, itu memang nyatanya seperti itu. Saya tidak nambah, tidak ngurangi. Nanti kita buktikan ucapan saya benar atau tidak. Kecuali nanti para pemangku program dan sepunya itu ketemu Bunda Lia, itu baru mereka cair. Karena apa? Karena seluruh gudang amanah itu mulai dari gudang Purwokerto, gudang Jogja, gudang Jember, gudang Banyuwangi, mereka semua itu hanya dititipin, bukan pemilik. Bukan pemilik belah, hanya titipan. Dan mereka nanti semuanya kalau gudangnya keluar itu hanya dapat 25% dari total kekayaannya. Nah 25% pun itu masih dibagi ke penjaga gudang ada berapa, keamanan ada berapa, sepunya berapa, seperti itu. Kalau miliki Bunda Nilia ini, yang dikeluarkan adalah untuk anggota ini benar-benar pemberian murni miliki Bunda Nilia. Satu, pemberian dari HME di wilayah Jember, itu ke Bunda Nilia melalui BI Jember. Dan yang di Jogja ini adalah miliki Bunda juga, yaitu disebut dengan Merbabu Komplek, yaitu Bunda dapat murni tunggal dari wilayah Merapi, Borobudur, dan Merbabu. Jadi ini yang diberikan ke kita itu asli miliki Bunda Lia, Mbak Tias, itu loh. Iya bagus. Jadi tidak ada Bunda Lia dapat 25%. Jadi dari Jember itu 1% miliki Bunda, dari Jogja yaitu Merbabu Komplek itu miliki Bunda. Ini yang dibagikan totalnya hampir 7.000 triliun gitu loh, Mbak Tias. Iya, baik bagus. Kalau tunainya itu dari biungnya Bunda, dari gudang Labok Ciamis, tapi ditaruh di Garut. Totalnya tunainya itu tulisan dalam semua pecahan 56 triliun dan mobilnya 600 dari biung. Kalau dari HME itu ada 10.000 unit mobil, tapi yang banyak mobilnya sama HME ditaruh di Bali, seperti itu. Wes kayak gitu. Ya itu termasuk di dalamnya Nyun Sewu yang 4,9 berarti Mas termasuk ini Pak Agus ya? Nanti semua jadi satu diinkludkan, makanya seluruh anggota itu rekeningnya sudah dinaikkan status ke prioritas. Nanti tinggal ada suratnya yang dikirim ke alamat mereka dan disahkan, saya bilang tadi notaris bank gitu loh Pak. Oh ya, baik Pak Agus ya. Jadi nanti mereka tinggal dipanggil banknya untuk mengganti ATM, mengganti buku rekening, tapi nomor rekening lama. Tapi perintah para orang tua nanti, mereka sebelum dipanggil ke bank, suruh beli HP
iPhone. Itu loh. iPhone dan iPhone. kartu baru hanya untuk m-bankingnya. Itu karena iPhone itu tidak bisa diretes gitu loh Pak Wika, gitu loh, Bu Tias. Iya, iya. Ya. Ya. Kalau mau m-banking, kalau tidak mau m-banking nggak usah gitu loh, seperti itu. Dan mohon maaf ya Gus ya. Untuk saat ini kan kita penyelesaian di notaris ya Gus ya. Pasti banyak anggota, bahkan para anggota pasti ada pertanyaan begini. Wika, ya itu kemarin tuh kita sudah bayar notaris, ini kok notaris lagi. Nah, saya jelaskan, ini notaris dana non budgeter Bu Ika. Oh siap. Jadi yang pesen non budgeter mulai dari 75.000, 90.000 atau yang 170 itu dinotariskan. Kalau yang dulu-dulu itu adalah program sudah dinotariskan. Non budgeter kan juga harus dinotariskan. Karena apa? Karena dana ini mencari tuannya lah. Kalau anggota tidak dinotariskan, apa tidak bahaya nanti kalau tidak ada pelindung hukum? Karena kita mengikuti aturan hukum kan. Oke. Contoh ibarat kata Bu Ika dari non budgeter ibarat kata dapat 300M. Nah terus Bu Ika ada notaris, terus dipanggil oleh pihak berwajib atau apa, kok kamu punya uang. Lah Bu Ika ngomong pemberian Bunda Lia kan tidak logika. Yang bicara kan harus surat, ya toh? Iya. Jadi notaris ini yang ikut non budgeter. Kalau tidak ikut non budgeter tidak usah gitu loh. Ya, jelas ya? Khusus anggota non budgeter. Apa? Khusus anggota non budgeter. Iya, yang karena keluar dulu itu yang non budgeter yang 2.700 triliun ini yang keluar dulu, yang pasti. Setelah itu baru diikuti program-program. Karena non budgeter ini memang dana di gudang yang disiapkan orang tua dan orang tua manggil pihak bank untuk diregistrasi, dicocokkan semua dengan SKR obligasinya dan semua sudah cocok nominalnya 2.700 triliun. Setelah itu pihak bank disuruh ngangkut ke banknya. Nah, dana itu akhirnya muncullah di rekening namanya tabungan escrow senilai 2.700 triliun. Nah dari tabungan escrow itu harus mencari tuannya. Siapa tuannya? Ya inilah yang ikut non budgeter tuannya, Bu Ika. Maka sudah dari non budgeter sudah masuk ke rekening bank pelaksana. Tinggal nanti HME jam 2 untuk melaksanakan tanda tangan di notarisnya. Kalau saya sudah memenuhi kebutuhannya 70 juta karena kurang masih 8 juta. Makanya 200.000 itu untuk 400 orang saya tunggu ke BCA saya. Nah setelah ditandatangani langsung dibuka ke rekening anggota. Lah nanti begitu masuk ibarat kata miliknya saya bilang sidul, lah notaris yang mengesahkan. Lah nanti suratnya itu diantar ke rumah anggota yang terima non budgeter. Kalau nanti ada pihak berwajib atau apapun tanya, ini danamu apa dana titipan, apa money laundry atau apa, kalian yang tidak ngerti apa-apa, tunjukkan surat itu aja bahwa danamu itu adalah legal, ada suratnya, ada historinya, ada perjalanannya. Antusiasnya mengharapkan apa yang diperjuangkan anggota amanah hanya menunggu di rumah saja. Yang jelas kepengurusan IDR amanah yang ada yang saat ini dijalankan tim Korlap bersama jajaran inti, Ketua Umum dan Ring 1 serta Korti Korwil yang ada di tiap daerah terus berkoordinasi mengupayakan gerbang awal tercetusnya haknya anggota di awal bait awal tadi. Arahan Ketua Umum amanah kurang lebih 12 menit. Korlap dan Ketua Umum menginstruksikan apa yang dinanti yang diperjuangkan akan mengalir tercetus ke jamaah dan juga NR, terutama KINTI 26 April 2024 ini pukul 2 siang sudah dilepas pemangku amanah HME. Proses yang ada saat ini dan pelepasan haknya anggota yang di bank pelaksana sudah dilepas kemarin 25 April tahun 2024 pukul 11 siang. Terkait hal ini, poin yang utama di bait awal yang ada saat ini, harapan perjuangan anggota khususnya yang di bawah komandonya Bulia, kesimpulannya keluar dan bisa menuai hasilnya dari perjalanan perjuangan itu, upaya untuk mensejahterakan khususnya anggota amanah yang ada di seluruh daerah. Lanjutan arahan Ketua Umum di bait pertama. Oke, ya baik bagus. Satu lagi Pak. Ya. Ini 14 menit. Cukup Pak Erik ya rekamannya? Cukup. Ya Pak? Dok? Yang, Halo?
anggota yang perlu tanda tangan dengan notaris, berarti kan harus datang Pak Arif. Nggak perlu dok. Jadi Oh, enggak perlu. notaris yang ngesahkan sesuai dengan nama kalian dan nomor rekening kalian. Nggak perlu. Jadi di notaris itu nanti yang sudah ngesahkan dan di bawah nanti itu ada nomor notaris banknya, nomor HP-nya. Jadi kalau ada yang tanya uangmu dari mana, ya silakan telepon di situ sudah dok. Oh siap kalau gitu. Anggota itu nanti datangnya dok kalau sudah merubah rekeningnya menjadi prioritas, itu harus hadir sendiri, tidak bisa diwakilkan gitu loh. Oh, 86 kalau gitu 86 di kopi. Ya. Sudah cukup? Ya, Bagus. cukup. Kalau cukup sudah, nanti saya jelaskan satu persatu, nanti jam 1 tak telepon lagi satu persatu karena ini sudah 15 menit, takutnya rekamannya tidak muat ya. Baik, Oke, siap. Nggih, monggo. Ya. Assalamualaikum.